saya kira teman-teman atau sahabat-sahabat dari siswa SMA 2 ini secara secara usia, secara melek teknologi saya kira sudah melek, sehingga informasi-informasi mengenai kepemiluan yang hari ini sudah hiruk pikuk di media sudah bisa diakses oleh sahabat-sahabat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit bicara mengenai pemilih pemula. Gitu. Nah, siapakah pemilih pemula? Siapakah yang menjadi pemilih pemula? Apakah sahabat-sahabat yang di SMA ini sudah sebagai pemilih pemula gitu? Nah, di Undang-Undang tentang Pemilu, syarat menjadi pemilih adalah di usia 17 tahun. Kira-kira nih, sahabat-sahabat ini sekarang usianya berapa itu? Ketika tanggal 14 Februari tahun 2024 ini sudah berusia 17 tahun atau belum? Nah, karena kalau hari ini sahabat-sahabat berusia, ada yang berusia 16 tahun karena masih kelas 10, saya kira di tahun 2024 sahabat-sahabat ini juga sudah berusia 17 tahun, sehingga sudah layak dan sudah punya hak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu tahun 2024 ini nanti. Pemilu tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. 14 Februari, tahu sahabat-sahabat 14 Februari itu hari apa? Hari Valentine, mesti tahu kan? Yang ABG itu biasanya tanggal 14 Februari merayakan apa itu? Biasanya kalau banyak orang menyebutnya sebagai hari Valentine, tapi di 14 Februari tahun 2024, 14 Februari di tahun itu akan kita helat bersama-sama pesta demokrasi, yaitu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Di 14 Februari nanti kita akan memilih anggota legislatif, baik dari DPR di provinsi, DPRD kabupaten kota, anggota DPRD, dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini hadir, walaupun ada beberapa masih kelas 10, tahun 2024 nanti akan memiliki hak untuk memilih, untuk mendaulatkan suara sahabat-sahabat ini kepada calon-calon yang menjadi pilihan atau menjadi preferensi sahabat-sahabat sekalian yang kira-kira layak untuk dipilih, yang kira-kira tepat untuk dipilih menjadi wakil-wakil kita, menjadi pemimpin-pemimpin kita di kancah perpolitikan negeri ini. Nah, kita tahu bahwa sistem kepemiluan kita menggunakan one man, one vote. Satu orang, satu suara. Jadi, suara setiap orang punya nilai yang sama, punya hak yang sama dengan siapapun ya. Suara sahabat-sahabat, walaupun masih sekolah, walaupun masih sebagai pemilih pemula, itu suaranya punya nilai yang sama dengan suaranya Bapak Ibu guru. Punya nilai yang sama dengan bapak-bapak yang hari ini duduk sebagai pejabat-pejabat tingkat tinggi misalnya. Jadi suaranya sama. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian gunakan hak pilih sahabat-sahabat sekalian dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, dengan bersih, dengan berintegritas, sehingga calon-calon yang dipilih ini benar-benar available, benar-benar layak untuk memimpin atau layak menjadi wakil-wakil rakyat kita ke depan. Harapannya apa? Ya, orang-orang yang kita daulatkan menjadi seorang pemimpin,
orang-orang yang kita amanai menjadi seorang pejabat negara punya hak pilihnya sesuai dengan kualitas dan kapasitas yang memang benar-benar kita yakini kayak gitu. Nah, kemudian hari ini saya senang sekali bisa bisa bersosialisasi, bisa bersama dengan sahabat-sahabat siswa-siswa SMA 2 ini, karena saya teringat dengan ucapan Pak proklamator kita, tokoh proklamator kita, presiden pertama kita, yang dia bilang, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kira-kira begitu apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno dulu ketika dia memotivasi anak-anak muda saat itu. Nah, di Undang-Undang tentang Kepemudaan, siapa yang digolongkan oleh orang pemuda itu? Usianya berapa? Gitu. Di Undang-Undang Kepemudaan, usia pemuda adalah 16 tahun sampai 30 tahun. Gitu. Nah, sahabat-sahabat siswa SMA 2 ini, walaupun ada yang masih kelas 10, saya kira usianya kisaran 16-an gitu ya. Nah, jadi sudah masuk sebagai kategori anak muda, kategori seorang pemuda, yang saya meyakini pada darah muda inilah, pada semangat muda inilah, maka saya mempercayai, saya meyakini punya masa depan yang lebih cerah, punya harapan yang lebih harapan yang lebih indah gitu ya. Pikirannya masih murni, cara pandangnya masih jernih kayak gitu, api semangatnya masih menyala-nyala kayak gitu. Nah, ketika semangat muda ini kemudian kita bangun sedemikian rupa, kita isi dengan hal-hal yang lebih positif, kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, saya meyakini sebuah perubahan besar itu akan muncul dari sebuah pemuda-pemuda yang insya Allah teman-teman ini, sahabat-sahabat dari SMA 2 ini adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sebuah janji-janji perubahan itu. Apapun bentuknya, apapun perubahannya untuk menuju yang positif, di tangan teman-teman ini ada janji-janji harapan yang kelak insya Allah memberikan perubahan-perubahan yang lebih berarti. Ya, kuncinya adalah tentu dengan mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang lebih positif, dengan terus belajar, terus berkreasi, dan pada bonus demografi gitu ya. Artinya usia produktif itu lebih tinggi daripada usia yang tidak produktif gitu ya. Nah, termasuk hari-hari ini kita juga tergolongkan sebagai orang-orang yang pada bonus demografi itu, orang-orang yang memiliki produktivitas di usia yang memiliki produktivitas tinggi. Tapi bonus demografi juga punya sisi lain yang ini juga yang negatifnya juga, ketika kita tidak mengisi pada hal-hal yang sifatnya kreatif, kita tidak mengisi dengan hal yang bersifat produktif. Yang terjadi adalah hanya sebagai bencana hak pilihnya kepada siapa yang akan dipilih menjadi wakil-wakil rakyat kita, pemimpin-pemimpin kita. Nah, inilah untuk menjaga kedaulatan kita. Hak kita akan terjamin pada saat pemilu itu. Ya minimal hak dalam menggunakan hak suara, kira-kira gitu. Yang kedua adalah pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Nah, ketika kita memilih, maka akan terpilihlah wakil-wakil rakyat kita, baik di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kita, di DPR RI, bahkan di DPD. Itu wakil-wakil rakyat kita yang kita bisa mengaspirasikan suara kita, mengaspirasikan kepentingan kita mengenai sebuah pembangunan daerah, pembangunan negara. Salah satu sarana yang bisa kita sampaikan adalah lewat wakil-wakil rakyat kita yang duduk di kursi-kursi lembaga itu.
Karena di kursi legislatif adalah di situ ada fungsi regulasi, pembuatan regulasi apa ya membentuknya di situ, menggodoknya di situ gitu ya. Kemudian ada fungsi budgeting gitu ya. Kita menganggarkan apa, membuat apa, membangun apa, memberdayakan apa, ya lewat budgeting di DPRD itu. Begitu ada fungsi social control gitu ya, juga di situ. Bagaimana ketika eksekutif melakukan pembangunan, melaksanakan pembangunan, maka yang kontrol adalah wakil-wakil rakyat kita di DPR gitu. Nah, kita sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan tadi, yang menyerahkan amanah kita kepada wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih tadi, nah kita bisa menyampaikan unek-unek kita, bisa menyampaikan aspirasi kita kepada wakil rakyat tadi, agar mereka mengelola negara ini dengan baik, agar walaupun prakteknya bagaimana, ya itu bisa diperdebatkan lah. Tapi secara ideal, konsepsi tentang sebuah kenegaraan antara rakyat dengan wakil rakyatnya itu kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Nah, sebagaimana yang saya singgung dari awal bahwa ketika dulu itu pergantian pemimpin harus dilakukan dengan perang dan segala macam gitu ya. Nah, melalui pemilu ini diwadahi secara formal, secara konstitusional, cara untuk mengganti pemimpin ya dengan mekanisme pemilu itu gitu. Yang hari ini tahapannya sudah kita mulai gitu. Sampai tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Nah, itu sebagai sarana yang sah dan formal digunakan oleh negara kita ketika mengganti pemimpin politik di negeri ini. Kita tidak bisa sewenang-wenang kapanpun mengganti pejabat publik kita, tidak bisa sewenang-wenang mengganti pemimpin kita. Nah, sarananya adalah dengan pemilu. Kemudian tujuan berikutnya adalah pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Gitu. Ketika pemilihan itu dilakukan secara sah dan konstitusional, maka mereka punya legitimasi untuk memimpin sebuah daerah, memimpin sebuah negara, memimpin sebuah wilayah yang secara sah dan legitimate sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Tanpa ada pemilu mereka tidak punya legitimasi untuk mengelola anggaran, memimpin sebuah aparatur sipil negara, menggerakkan warga dan segala macam. Nah, karena para pejabat-pejabat kita itu dipilih secara sah, secara konstitusional melalui pemilu, mereka punya hak dan kewajiban yang legitimate untuk mengatur kita. Nah, yang berikutnya adalah tujuannya pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Nah, dalam konteks hari ini, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan menjadi partisipasi itu? Macam-macam partisipasi politik masyarakat. Partisipasi itu tidak hanya minimal datang menggunakan hak suaranya di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti. Itu partisipasi, salah satu partisipasinya. Partisipasi yang lain adalah kita bisa melakukan pengawasan di semua tahapan yang ada. Mulai tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu misalnya. Dari tahapan-tahapan itu atau misalnya menjadi penyelenggara pemilu, tahapan-tahapan itu yang tahapan-tahapan itu yang bisa kita awasi bersama-sama. Kita sebagai warga negara bisa berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan-pengawasan itu gitu ya. Selain ya tadi menggunakan hak pilihnya itu. Kalau kelak teman-teman nanti sudah lulus gitu ya dan pengen berkiprah aktif menjadi penyelenggara pemilu, itu juga bisa-bisa saja gitu. Nah, itu beberapa tujuan kenapa pemilu dilaksanakan. Nah, kemudian
mengapa pemilu harus kita awasi gitu ya? Mengapa pemilu kita harus diawasi? Apakah pemilu kita biarkan begitu saja? Ya tidak itu. Nah, keterlibatan teman-teman pemilih pemula ini juga menjadi sangat signifikan ya. Selain nanti terlibat menjadi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti, teman-teman pemilih pemula ini juga bisa terlibat jauh dari itu. Salah satunya adalah sama-sama ikut mengawasi proses pemilu yang terjadi. Gitu. Kenapa pemilu diawasi? Gitu? Pertama adalah memastikan terlindungnya hak politik warga. Nah, sekarang begini, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Pada pemilu tahun 2019, pemilih pemula itu ada sebanyak 17,5 juta orang. Pemilu tahun 2019. Bisa jadi pemilu tahun 2024 nanti angkanya jauh lebih besar dari itu. Pertanyaannya adalah, teman-teman di SMA 2 ini yang hari ini berusia 16 tahun, pada saat pemilu tahun 2024 nanti apakah sudah masuk dalam daftar pemilih belum? Padahal teman-teman ketika nanti tahun 2024 sudah punya hak kan, karena usianya sudah di atas 17 tahun. Nah, di situ perannya teman-teman untuk juga memastikan bahwa hak teman-teman, hak sahabat-sahabat ini itu tidak terkebiri. Haknya sebagai pemilih, haknya dalam menggunakan hak politiknya tidak terkebiri. Maka untuk sama-sama ikut mencermati, mengawasi apakah teman-teman ini masuk dalam daftar pemilih atau tidak, itu juga perlu dilakukan. Agar hak teman-teman ini, hak sahabat-sahabat ini terjamin dalam daftar pemilih tetap yang mulai akhir tahun ini sudah disusun oleh penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU. Nah, ketika hak teman-teman tidak masuk gitu ya, tidak terwakili, teman-teman tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, ya sama halnya dengan haknya teman-teman terdiri. Maka untuk mencermati, menjamin bahwa hak teman-teman ini terpenuhi, ya ikut melakukan pencermatan, ikut melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Semangatnya adalah menjaga hak pilih kita. Yang kedua adalah kenapa harus diawasi, mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, berintegritas dari sisi penyelenggara maupun penyelenggaranya. Kita diakui atau tidak bahwa memang pemilu sudah kita laksanakan berkali-kali, ya. Sudah kita lakukan berkali-kali, tapi kita tahu sendiri apakah potret atau lanskap pemilu kita bersih, apakah transparan, apakah berintegritas. Ya masing-masing kita punya kacamatanya sendiri-sendiri, punya pandangannya sendiri-sendiri, apakah cermin itu sudah bersih, transparan, berintegritas atau belum. Maka sebenarnya potensi-potensi pemilu yang mungkin ada kecurangan, mungkin ada yang tidak sesuai dengan aturan, isu politik, isu-isu pemilu, yang kalau tidak ada pemilu, isu-isu itu mungkin tidak kita bicarakan ya. Tapi ketika ada pemilu, mendadak di TV-TV, di media-media, di media sosial, bahkan di ruang-ruang publik mana kita membicarakan mengenai kontestasi pemilu. Nah, disitulah kemudian partisipasi menjadi semakin luas. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Idealnya memang begitu. Nah, dengan pemilu itu kemudian kita diawasi, harapannya adalah dampak yang diinginkan adalah membangun kesadaran betapa pentingnya pengawasan pemilu. Keterlibatan teman-teman SMA 2 ini juga penting untuk sama-sama melakukan pengawasan gitu kan. Pengawasan apapun termasuk pengawasan di media sosial gitu. Saya kemarin baca data di koran Kompas bahwa di bulan Januari tahun 2022 pengguna internet di Indonesia itu ada sebanyak 202 penduduk. 202 penduduk. Sebanyak itu kan yang menggunakan internet.
dari jumlah itu yang menggunakan media sosial adalah 170 juta. Saya yakin termasuk teman-teman yang ada di sini juga menggunakan media sosial. Nah, pada saat pemilu kita tahu bahwa apalagi saat tahapan kampanye, banyak orang-orang yang menggunakan medium itu, sarana itu untuk kampanye, baik yang bersih maupun yang kotor, baik yang hoax, yang tidak itu ya. Nah, dengan teman-teman ikut melakukan pencermatan, oh ini ada yang tidak benar, ada yang hoax dan segala macam, bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu akan menindaklanjuti ke platform-platform yang tersedia, bisa di-banned atau lepas, kira-kira begitu. Nah, kemudian adalah bagaimana kita terlibat, termasuk para pemilih pemula ini, apa yang bisa kita lakukan? Tidak hanya, saya katakan lagi, tidak hanya menggunakan hak pilihnya pada saat hari H, pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saya kira banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya ikut melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan pemilu. Termasuk hari-hari ini, kegiatan hari ini yang dilakukan oleh teman-teman ini juga bagian dari untuk sosialisasi itu. Ya mungkin nanti teman-teman setelah acara ini atau di sela-sela ini selfie kemudian kita upload di media sosial kita, di story kita. Oh, kita sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu dari Bawaslu. Kan itu juga punya efek yang luar biasa juga ketika story-story teman-teman itu dibaca oleh teman-teman gitu ya. Minimal itu. Dengan itu paling tidak, oh ada wawasan mengenai oh ini pemilu akan tidak dilakukan. Kira-kira gemebiarnya itu kira-kira ada gitu. Yang berikutnya adalah ikut memantau pelaksanaan pemilu agar berlangsung sesuai dengan aturan yang ada. Bisa dengan ikut terlibat menjadi seorang pemantau gitu ya. Pengawas partisipatif pun bisa. Berikutnya adalah melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan. Misalnya di sekolah nih, pelajaran PPKN, atau misalnya kalau misalnya di sekolahan ada ada mading, atau misalnya ada buletin sekolah misalnya. Nah, isinya bisa diisi dengan kajian-kajian mengenai pemilihan dari hal yang kecil ya. Untuk memilih ketua OSIS gitu misalnya, itu juga bagian dari proses-proses demokrasi yang bisa dibangun sejak awal. Nah, apalagi kita ngomongin pemilu yang cakupannya lebih luas. Yang berikutnya adalah ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. Misalnya nih, kita mungkin ada isu yang tidak asing bagi kita. Setiap ada pemilu, setiap ada pemilihan, teman-teman pasti tahu ada yang namanya politik uang. Ya kan? Ada politik uang, ada yang ya dari mana, dari calon A, calon B, dari tim A, tim B gitu ya. Ada yang macam-macam. Ada serangan fajar, serangan subuh, serangan duha, dan segala macam sebut-sebutannya kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman paling tidak dari teman-teman sendiri ikut mencegah, ikut menolak adanya politik uang, itu juga sudah menjadi nilai positif bagi kita semuanya. Minimal menolak dari diri kita sendiri dulu. Setelah dari kita diri sendiri, baru kita bisa menyampaikan kepada orang tua kita, menyampaikan ke tetangga-tetangga kita, menyampaikan ke komunitas-komunitas kita yang kita ikuti. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit, kira-kira begitu. Sedikit demi sedikit, kita tidak bisa langsung gebiah-uyah ketika menghapus praktek-praktek kotor itu sedemikian cepat, susah. Tapi paling tidak dengan kita memulai dari sendiri dulu, persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan. Berikutnya mempublikasikan melalui media massa dan media sosial tentang kecenderungan pelanggaran. Itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Oh, ini loh ternyata politik uang itu tidak boleh dilakukan loh, misalnya di media sosial kita. Oh, ternyata menyampaikan hoax itu nggak boleh loh pada saat pemilu, misalnya gitu. Oh, misalnya memilih 2 kali itu nggak boleh loh, misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, dan segala macam gitu. Ketika teman-teman punya keberanian, punya kesadaran, oh
di situ ada dugaan pelanggaran, kami persilahkan melapor ke kita. Kami terbuka dengan seluas-luasnya. Yang terakhir adalah mendukung terciptanya ketaatan peserta pemilu maupun penyelenggaraan pemilu. Nah, ketika kita kita mengawasi, maka penyelenggara maupun peserta akan berhitung gitu, ketika melakukan pelanggaran. Oh, kita diawasi kok. Oh, kita dipantau kok oleh masyarakat ketika kita melakukan pelanggaran. Minimal kita peserta orang yang melakukan pelanggaran itu akan berhitung. Tidak langsung apa ya istilahnya, tidak langsung begitu saja mengeluarkan keberaniannya. Nah, teman-teman, jadi seandainya pemilu itu tanpa pengawasan, bagaimana itu? Saya meyakini akan potensi terjadi kecurangan, ada potensi hilangnya hak pilih gitu ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, potensi pelanggaran politik uang, terjadi kecurangan, biaya politik mahal gitu kan, dan bisa pula ada potensi konflik antara peserta pemilu atau pilkada kalau kita tidak awasi. Nah, lantas apa-apa saja yang bisa kita awasi tahapannya? Data pemilih, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa teman-teman pada saat usianya 17 tahun nanti sudah masuk daftar pemilih atau belum? Orang tuanya sudah masuk atau belum? Jangan-jangan tidak masuk. Atau misalnya di tahapan pencalonan, nah, jangan-jangan di pencalonan ini juga kita awasi gitu ya. Oh, ada calon misalnya, ada calon yang apa istilahnya? Ada calon yang itu sebenarnya seorang polisi atau TNI misalnya. Oh, itu kok mencalonkan. Nah, padahal kan tidak boleh kayak gitu. Atau misalnya ada seorang PNS yang menyalonkan sendiri sebagai anggota legislatif gitu ya. Kan nggak boleh, harusnya keluar dulu dari PNS baru mencalonkan gitu. Nah, hal-hal kayak itu kalau misalnya kita awasi bisa juga. Pada saat kampanye macam-macam, misalnya ada alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai di tempatnya. Misalnya, mosok alat peraga kampanye dipasang di tempat ibadah, mosok tempat pendidikan dipasang alat peraga kampanye, itu kan nggak boleh. Nah, hal-hal itu bisa disampaikan oleh teman-teman kepada jajaran Bawaslu agar ya hal-hal yang tidak boleh itu kemudian tidak sedemikian rupa. Begitu juga di masa tenang. Mungkin juga di masa tenang masih ada kampanye, masih ada penyampaian visi misi dan segala macam. Kemudian pada saat hari H, pemungutan dan penghitungan suara, itu juga bisa kita lakukan. Misalnya di TPS masih ada yang menggunakan atribut calon, di TPS masih ada yang menggunakan bendera calon. Itu kan nggak boleh. Nah, hal-hal itu bisa disampaikan. Begitu juga saat rekapitulasi suara. Nah, caranya adalah ketika menemukan itu, ya kita melakukan sinergi. Nah, yang berikutnya adalah sekali lagi saya mengajak ke sahabat-sahabatku semuanya ini, SMA 2 ini, jadilah pemilih yang aktif dan aktiflah sebagai pengawas partisipatif. Hari ini soal isu pemilu sudah tidak hanya miliknya penyelenggara pemilu, tidak hanya miliknya KPU Bawaslu, teman-teman juga bisa terlibat dengan perannya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing, tidak hanya menggunakan hak pilihnya pada saat hari H, tapi juga ikut bisa menjadi pengawas partisipatif, melakukan pengawasan di tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu saja teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, stimulasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya lebih aktif kita bangun sesi tanya jawab atau diskusi. Terakhir, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Pak Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.